Pada awal waktu, ketika hanya cahaya dan kegelapan yang ada, wujud absolut membelah cahaya untuk menciptakan ruler dan membelah kegelapan untuk menciptakan monarch. Ketika para monarch dilahirkan untuk menghancurkan dunia, dan para ruler dilahirkan untuk melindungi dunia, tidak lama kemudian mereka terlibat dalam perang yang saling menghancurkan satu sama lain. Di video kali ini kita akan membahas sejarah perang antara para ruler dan monarch hingga masa Ragnarok. Sebelum masuk ke pembahasannya, push tombol like dan subscribe-nya. Kita masuk ke pembahasannya. Setelah ribuan tahun berperang tanpa akhir dan tanpa kemenangan, para ruler meminta makhluk absolut untuk memberi mereka kekuatan untuk memusnahkan para monarch demi kebaikan dan mengakhiri pertumpahan darah yang terus-menerus terjadi. Namun, makhluk absolut tidak menjawab permintaan mereka dan pada saat itulah para ruler akhirnya menyadari bahwa perang mereka dengan para monarch hanyalah hiburan baginya, dan makhluk absolut tidak ingin perang mereka berakhir. Bersamaan dengan kesadaran bahwa perang tidak akan pernah berakhir selama makhluk absolut masih hidup, menyebabkan 7 dari 8 ruler memberontak melawan dewa mereka, Absolute. Ashborn, penguasa terakhir dan terkuat, adalah satu-satunya yang tetap setia dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka, tetapi mereka dengan mudah mengalahkan Ashborn dan membiarkannya mati. Pada saat nyawanya hampir melayang, secara tiba-tiba Ashborn mengaktifkan skill rahasianya yang diberikan makhluk absolute sebelumnya, dan dia akhirnya menjadi Shadow Monarch. Saat dia kembali ke medan perang, semuanya sudah terlambat, karena pemberontakan telah berakhir dan makhluk absolut sudah mati. Dengan makhluk absolut yang tidak lagi hidup, para ruler menggunakan peralatan yang berisi pecahan kekuatan makhluk absolute untuk memburu para monarch dan mampu menangkap monarch Legia hidup-hidup, membalikkan keadaan perang demi keuntungan mereka dan menyebabkan Ashborn berpindah pihak ke monarch. Namun, setelah Ashborn membunuh Baran, para ruler turun ke hadapannya dan meminta pengampunannya. Meskipun Ashborn awalnya menolak untuk menerima sikap perdamaian mereka dan dengan marah menuntut agar mereka membunuhnya sehingga mereka para ruler akhirnya bisa memenangkan perang, para ruler tetap dalam permohonan mereka dan Ashborn sangat emosional sehingga dia tidak bisa memberi mereka jawaban. Memutuskan untuk membalas dendam terhadap para monarch yang mengkhianatinya, Ashborn meninggalkan medan perang dan bersembunyi untuk membangun kembali Shadow Army-nya, memungkinkan para ruler untuk akhirnya mengalahkan para monarch dan memaksa mereka semua melarikan diri ke celah antar dunia. Berabad-abad kemudian, para ruler menemukan bahwa para monarch berusaha menaklukkan dunia manusia untuk membangun kembali pasukan mereka dan para ruler berusaha menghentikan mereka demi menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Ketika para ruler gagal, para ruler akan menggunakan alat yang diciptakan oleh makhluk absolut yang disebut Cup of Reincarnation, yang memiliki kekuatan untuk memutar kembali waktu ke 10 tahun yang lalu, untuk memberi mereka kesempatan kedua. Sayangnya, hal ini hanya memperpanjang hal yang tidak bisa para ruler hindari, karena dunia manusia akan selalu hancur tidak peduli pihak mana yang memenangkan perang dan tidak peduli berapa kali ruler memutar balik waktu. Lebih buruk lagi, meskipun faktanya Cup of Reincarnation diciptakan oleh makhluk absolute, kekuatannya tidak terbatas dan sebagai hasilnya, para ruler akhirnya menyadari bahwa cup tersebut mulai melemah. 10 tahun sebelum peristiwa terjadi dalam alur cerita utama, para ruler mengambil jalan terakhir mereka dengan membuka gate dan memaparkan umat manusia pada keberadaan Magical Beasts, menyebabkan sejumlah besar mana masuk ke dunia manusia dan perlahan-lahan menyaringnya dengan sihir yang cukup untuk menahannya. Beban terbesar dari perang mereka dengan para monarch. Pada saat yang sama, mereka juga memberikan kekuatan mereka kepada 7 human vessels, Sung Jinwoo yang kemudian menjadi hunter terkuat di dunia. Namun, karena mereka masih tidak tahu apakah Ashborn ada di pihak mereka, para ruler memutuskan untuk tidak mengambil risiko dan menugaskan Sung Ilwan, ayah Sung Jinwoo, salah satu dari 7 vessels mereka, dengan misi membunuh Shadow Monarch baru, yang akan segera menjadi monarch. Dirang Dungeon Arc. 10 tahun setelah 7 ruler memulai taktik mereka untuk mempersiapkan dunia manusia untuk perang mereka dengan para monarch, Ashborn memilih seorang manusia bernama Sung Jinwoo sebagai wadah dan mulai perlahan-lahan membiarkannya menjadi sebuah wadah yang cukup kuat untuk menyerap kekuatannya sepenuhnya melalui sistem. Tak lama setelah itu, ruler mengizinkan Sung Ilwan kembali ke dunia manusia untuk menyelesaikan misinya. Double Dungeon Arc. Ketika Sung Jinwoo mencapai level 100, Kandiaru mengundangnya kembali ke Double Dungeon sehingga Ashborn dapat mengambil kendali atas dirinya sebagai wadahnya. Namun, sayangnya bagi Kandiaru, Ashborn tidak lagi memiliki niat untuk mengambil kendali Jinwoo sebagai wadahnya pada saat itu. Dan ingin mentransfer kekuatannya kepadanya sehingga Jinwoo dapat menggantikannya sebagai Shadow Monarch berikutnya.
Akibatnya, dia memilih untuk mengkhianati Candiaru dengan menguncinya dari sistem dan memberikan Jinwo Black Heart-nya. Akan memungkinkan Jinwo untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dan membunuh Candiaru, setelah Candiaru menyadari bahwa Ashborn mengkhianatinya dan berpindah pihak ke Ruler. Japan Crisis Arc. Beberapa bulan setelah peristiwa raid Pulau Jeju, Ruler memberi Legia jalan keluar dengan membuat gerbang es rang di Tokyo dan menempatkan Sung Ilwan di Jepang sehingga dia bisa menghabisi wadah manusia Ashborn begitu sudah muncul. Namun, yang membuatnya ngeri, Sung Ilwan menemukan bahwa Jinwo, putranya adalah Shadow Monarch baru dan tidak sanggup membunuh putranya sendiri. Untungnya, para ruler mulai berubah pikiran dan menerima Jinwo sebagai sekutu mereka, terutama setelah mereka menyaksikan dia membunuh Legia. Akibatnya, mereka akhirnya memberi Sung Ilwan misi baru untuk melindungi Jinwo dari para monarch, yang dengan senang hati Sung Ilwan terima. Sayangnya, pada saat yang sama, para monarch memulai perburuan mereka untuk ruler di dunia manusia dan membunuh Christopher Reed, salah satu hunter terkuat di Amerika dan salah satu dari 7 vessels ruler. International Guild Conference Arc. Beberapa hari sebelum konferensi persekutuan internasional dijadwalkan berlangsung di Amerika, para monarch menculik dan membunuh Jonas, hunter terkuat di Brasil dan vessels ruler lainnya. Monarch War Arc. Pada hari terakhir konferensi, Silat membunuh Go Gun-hye, hunter terkuat kedua di Korea pada saat itu dan vessels ruler lainnya, namun bukannya tanpa mengetahui bahwa Shadow Monarch telah menemukan vessels manusianya dan berbalik melawan mereka. Hal ini akhirnya menyebabkan 3 monarch, Rakan, Kueresa, dan Silat, untuk menyerang Seoul untuk memancing Jinwo keluar dan membunuhnya sebelum dia sepenuhnya menyerap kekuatan Ashborn. Meskipun mereka para monarch mampu mengalahkan Thomas Andre dan tampaknya membunuh Jinwo, mereka gagal memastikan bahwa Jinwo benar-benar mati dan berkat intervensi Sung Ilwan, mereka juga tidak dapat menghentikannya untuk naik dan mendapatkan kekuatan sebenarnya dari Shadow Monarch. Akibatnya, mereka gagal menyelesaikan misi mereka dan dengan mudah dibantai oleh Jinwo. Namun, pada saat yang sama, karena mengerahkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang dapat ditahan tubuhnya, Sung Ilwan meninggal tak lama kemudian, dan putranya tidak dapat melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Final Battle Arc. Setelah Antares, monarch terkuat, dan bawahannya yang masih hidup menyerbu dunia manusia, Jinwo melakukan kontak dengan para ruler melalui 2 vessels mereka yang tersisa, yaitu Thomas Andre dan Liu Shigang, dan memberitahu mereka tentang rencananya untuk mengalahkan para monarch untuk selamanya. Karena kenyataan bahwa Antares tidak tahu bahwa Shadow Monarch sudah bersekutu dengan para penguasa sebelum dia melancarkan serangannya terhadap umat manusia, dia gagal menyadari pada waktunya bahwa Jinwo hanya menggunakan pertempuran mereka untuk mendistorsi ruang di sekitar mereka secara berurutan, untuk memanggil sekutunya untuk meminta bantuan. Hasilnya, para ruler mampu turun ke dunia manusia dalam wujud aslinya, tanpa Antares mempersiapkan kedatangan mereka dan menyerangnya dengan tombak mereka dari segala arah, membunuhnya dan mengakhiri perang dengan kemenangan mereka. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa dia telah mengalahkan para monarch dan memenangkan perang, Jinwo merasa bahwa dia telah kehilangan terlalu banyak orang dalam pertempuran melawan mereka. Sebagai hasilnya, dia meminta para ruler untuk menggunakan Cup of Reincarnation sekali lagi sehingga dia bisa membawa mereka semua kembali. Menyadari bahwa Jinwo bermaksud melakukan semuanya sendirian, para ruler menerima permintaannya, mendoakan yang terbaik untuknya, dan menggunakan Cup of Reincarnation untuk terakhir kalinya, benar-benar menghabiskan kekuatannya dan mengirim mereka semua 10 tahun ke masa lalu. Epilog. Setelah Jinwo akhirnya membunuh Antares dan kembali ke rumah setelah 27 tahun melawan mereka sendirian, para ruler mengirim utusan manusia untuk menyambutnya sebagai cara untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka karena telah memusnahkan para monarch demi kebaikan dan memastikan bahwa peristiwa bencana di masa lalu tidak akan terjadi lagi. Garis waktu yang mereka hapus menggunakan Cup of Reincarnation tidak terulang. Ragnarok. Beberapa dekade kemudian dalam garis waktu yang direvisi, para ruler membantu Jinwo dalam pertempurannya dengan Itarim, ras dewa yang ingin menaklukkan dunia manusia demi tujuan mereka sendiri. Karena betapa kuatnya musuh baru ini, mereka tidak dapat mengirim bala bantuan apapun ke dunia manusia, yang menyebabkan Jinwo akhirnya melepaskan segel pada putranya Sung Suho sehingga umat manusia akan memiliki kesempatan bertarung melawan Itarim jika mereka berhasil menyerang dunia manusia. Dan itulah sejarah awal peperangan para ruler dengan monarch hingga masa Ragnarok. Sekian dari Mimin, koreksi jika Mimin ada kesalahan, bye-bye.